Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 sub pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita langsung bahas soal pertama, penulisan kata depan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat satu adalah. Jadi di kalimat satu di sini ada kalimat masalah sampah plastik titik-titik Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Nah, kita cari kata depan yang sesuai dengan konteks kalimat sehingga kalimat ini menjadi satu makna yang utuh. Nah, di sini kita lihat ada kata Indonesia. Kata Indonesia itu menunjukkan suatu tempat. Berarti kita butuh kata depan yang menunjukkan suatu tempat itu yaitu menggunakan kata di. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, D. Untuk opsi B karena kurang tepat, begitu juga C ke D daripada dan E oleh gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Kita lanjut soal kedua, penggunaan ejaan yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Nah, ketika teman-teman ditanya penggunaan ejaan, silakan teman-teman lihat yang pertama bisa dari penggunaan tanda baca, kemudian yang kedua bisa dari hurufnya. Apakah sudah tepat gitu ya, baik kapital, kemudian penggunaan huruf miring seperti itu. Jadi kita cek gitu ya. Oke, di sini ada kalimat 4 di sini sudah tepat gitu ya, baik tanda bacanya, kemudian di sini penggunaan tanda komanya dan penggunaan tanda titik yang menunjukkan koma ketika dalam satu narasi ini sudah tepat. Oke, di kalimat 5 juga sudah tepat penggunaan tanda titik di sini yang menunjukkan koma dalam suatu narasi. Kemudian di kalimat 6 di sini sudah tepat juga ya. Di sini penggunaan tanda titiknya sudah tepat, jadi kita tidak butuh penggunaan tanda koma. Kemudian di kalimat 7 loncat ya, karena kita langsung di sini opsinya kalimat 8. Disebutkan tingkat pencemaran plastik laut di India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun dan ini ditempati urutan ke-12 sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik laut terbesar di dunia. Nah, kalau kita cek di sini kalimat 8 juga sudah tepat gitu ya. Nah, penggunaan ejaannya. Kemudian kita lanjut ke kalimat 10. Tak hanya itu, pencemaran plastik di Indonesia pun diperkirakan akan terus meningkat dan ini juga sudah sesuai penggunaan ejaannya. Oke, berarti adanya di kalimat terakhir nih berarti ya yang kurang tepatnya. Kenapa? Karena dari tadi sudah tepat. Oke, kita cek kesalahannya di mana nih kalimat 12. Disebutkan di kalimat 12, padahal banyak produk minuman yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Oke, teman-teman. Kata packaging di sini merupakan kata asing gitu ya. Nah, bahasa asing atau ungkapan asing. Jadi kalau teman-teman ada ungkapan asing, nanti kamu hurufnya harus dimiringkan seperti itu, kecuali untuk nama diri. Oke. Nah, jadi kalau kita cek dari option yang ada, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, kalimat 12. Kita lanjut soal berikutnya, penulisan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita cek ya penggunaan tanda bacanya apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan kalimat 4. Penggunaannya sudah tepat, di sini ada tanda koma, kemudian ada tanda titik di sini ya, menunjukkan 3,22 juta ton. Oke, di kalimat 5 juga sudah tepat penggunaannya. Kemudian di kalimat 6 juga sudah tepat. Begitu juga kalau kita cek di kalimat 7. Nah, di kalimat 7 ini teman-teman ada kesalahan. Kenapa? Karena di sini ada kata konjungsi. Nah, di sini ada kata padahal. Padahal itu suatu konjungsi atau kata hubung antar kalimat gitu ya. Dia menyatakan hubungan dengan kalimat sebelumnya berupa penguatan. Seharusnya setelah kata konjungsi itu digunakan tanda koma karena di dalam
penggunaan tanda koma gitu ya, salah satu yang digunakan tanda koma itu setelah ungkapan konjungsi. Makanya setelah kata padahal seharusnya menggunakan tanda koma seperti itu. Karena sini tidak ada tanda komanya, berarti ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, kalimat 7. Oke, berikut soal latihan, silakan teman-teman kerjakan hasil latihannya, tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi prediksi soal SNBT 2024 subtes pemahaman bacaan. Dan sekian dari kakak, semoga ngebantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa.